Halo Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mamalian Cooking. Nah, di video kali ini Mamalian mengkreasikan brownies ya Mam. Kali ini Mamalian mau membuat brownies ubi ungu. Ini rasanya super enak banget, ini legit, dan ini cocok untuk hidangan di meja bersama teh hangat ataupun untuk ide jualan baru mamis ya. Mau tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak videonya hingga selesai. Pertama, di sini sudah saya siapkan ubi ungu kukus sebanyak 150 gram. Lalu tambahkan kental manis sebanyak 1 saset atau 1 bungkus ya, Mam. Boleh menggunakan merek apa saja. Lalu haluskan ubi ungu beserta kental manisnya dengan menggunakan garpu ataupun boleh di chopper atau di blender ya, Mam. Untuk tingkat kehalusannya disesuaikan saja ya. Jika ingin lebih halus menggunakan chopper ya, lalu disisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan wadah yang kering dan juga bersih. Masukkan 3 butir telur ukuran sedang dan juga suhu ruang ya. Tidak baru keluar dari kulkas. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram setara dengan 10 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara dengan 15 gram ya Mam. Lalu tambahkan SP sebanyak setengah sendok teh. Dan vanili bubuk secukupnya. Lalu mixer bahan menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak kurang lebih selama 7-8 menit ya Mam. Dan ini dia setelah kurang lebih 8 menit di mixer. Ini saya rasa sudah cukup, sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk tandanya, jika diangkat, adonannya tidak mudah jatuh tapi juga tidak terlalu kaku ya. Lalu lanjut masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram setara dengan 15 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara dengan 10 gram ya. Sebelumnya ayak terlebih dahulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan susu bubuk sebanyak 30 gram. Aduk-aduk terlebih dahulu agar tidak ada bahan yang berhamburan. Lalu mixer dengan kecepatan paling rendah sampai semuanya tercampur dengan rata. Untuk memixernya tidak perlu terlalu lama ya Mam, cukup hanya sampai tercampur. Jika sudah tercampur, lalu lanjut masukkan ubi ungu kukus yang sudah kita haluskan tadi ya. Lalu tambahkan pasta taro atau pasta talas sebanyak 1 sendok makan. Mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai semuanya tercampur dengan rata. Lalu lanjut masukkan minyak goreng sebanyak 60 ml. Mixer dengan kecepatan rendah saja sampai semuanya tercampur dengan rata. Jangan terlalu lama ya Mam, agar adonan tidak over mixing dan tidak bantat nantinya. Setelah selesai di mixer, lalu lanjut akan saya aduk menggunakan spatula. Aduk perlahan menggunakan metode aduk balik. Aduk sampai ke dasar wadah dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah ya Mam. Setelah itu, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, di sini sudah saya siapkan loyang ukuran 10 x 20 x 7 cm. Untuk dasarnya sudah saya olesi dengan karlo dan saya lapisi dengan kertas roti ya. Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang. Tuangkan hingga habis ya.
Setelah semuanya tertuang, lalu kita goyang-goyangkan sedikit loyangnya agar adonannya lebih merata. Lalu hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di adonan. Lalu siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan kurang lebih 10 menit. Sudah panas dan sudah banyak mengeluarkan uap air. Lalu masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Lalu kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang menggunakan api sedang ya. Selama mengukus tutupnya jangan dibuka-buka. Dan jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa tutupnya dilapisi dengan kain ya, agar uap airnya tidak menetes. Dan ini dia setelah kurang lebih 30 menit dikukus. Ini brownies ubi ungunya sudah matang. Kita tes tusuk terlebih dahulu untuk memastikannya. Jika tidak ada yang menempel, tandanya brownies sudah benar-benar matang ya. Jika masih ada yang menempel, lanjut dikukus saja. Lalu angkat dari kukusan. Selagi masih panas, di sini akan saya langsung keluarkan dari loyangnya ya, Mam. Saya beri alas dan langsung saya balik. Lalu lepaskan kertas rotinya ya. Dan ini dia setelah dikeluarkan dari loyang dan dilepaskan kertas rotinya. Masya Allah, ini super cantik banget, warnanya menggoda. Dan ini mengembang sangat bagus ya, Mam. Menul-menul banget. Ini kita tunggu sampai dingin ya. Lalu lanjut akan diberi topping. Setelah brownies ubi ungunya dingin, lanjut saya beri topping. Saya olesi terlebih dahulu menggunakan buttercream. Untuk mengolesi buttercream, wajib menunggu browniesnya benar-benar dingin ya, Mam. Lalu lanjut akan saya taburi menggunakan keju parut. Untuk topping bisa disesuaikan ya, Mam. Jika tidak ada, tidak diberi topping juga tidak apa-apa. Setelah selesai diberi topping, lanjut akan saya potong-potong ya. Masya Allah, ini super lembut banget, terlihat dari saat memotong ya, Mam. Warnanya sangat cantik, warnanya sungguh menggoda ya. Ini cocok untuk ide jualan, ini sangat layak untuk dijual ya, Mam. Lalu saya ambil. Cantik banget ya. Saya coba tekan-tekan, ini empuk banget, lembut. Saya coba belah, Masya Allah, ini serat-seratnya sangat halus ya, Mam. Saya coba makan, bismillahirrohmanirrohim. Enak banget, ini manisnya pas, ubi ungunya berasa, perpaduan ubi ungu dan juga topping kejunya sangat pas ya, Mam. Ini mantep banget, semoga Mami suka dengan resep kali ini ya. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Halo Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mamalian Cooking. Berhubung stok ubi ungu Mamalian masih ada dan sayang jika tidak diolah, maka Mamalian akan olah jadi klepon ubi ungu. Ini rasanya super enak banget, lembut, empuk, legit dan juga lumer banget di mulut ya, Mam. Ini cocok untuk hidangan keluarga di rumah atau ide jualan. Yuk langsung aja simak videonya hingga selesai dan jangan di-skip ya. Pertama, di sini sudah saya siapkan kelapa parut sebanyak 150 gram. Sudah saya campur menggunakan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu saya beri dengan daun pandan ya. Lanjut, untuk kelapa parut ini saya kukus kurang lebih selama 5 menit agar tidak cepat basi ya, Mam. Dan kelapa parut yang saya gunakan kelapa yang setengah tua.
Sambil menunggu, kita buat adonan kleponnya ya. Saya gunakan ubi ungu kukus sebanyak 300 gram. Haluskan menggunakan garpu seperti ini atau boleh menggunakan blender atau chopper agar lebih praktis dan lebih cepat ya mam. Lalu lanjut kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah. Masukkan tepung ketan sebanyak 380 gram, setara dengan 38 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara dengan 10 gram ya. Lalu masukkan tepung beras sebanyak 30 gram, setara dengan 3 sendok makan. Tambahkan gula pasir sebanyak 50 gram. Dan garam sebanyak 1/4 sendok makan. Lalu untuk bahan kering ini kita aduk-aduk terlebih dahulu agar tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, lanjut masukkan ubi ungu yang sudah kita haluskan tadi ya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu lanjut tuangkan air sebanyak 300 ml, tuang secara bertahap ya mam. Untuk air yang saya gunakan suhu ruang ya mam. Aduk-aduk menggunakan spatula sampai semuanya tercampur dengan rata. Jika adonannya masih kurang air, boleh ditambah ya mam. Lanjut diaduk sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk ya. Jika susah menggunakan spatula, boleh menggunakan tangan bersih ya mam. Dan ini dia setelah selesai diaduk dan juga diulen. Ini sudah cukup, ini sudah kalis. Dan untuk konsistensi adonannya tidak keras dan tidak terlalu lembek ya. Lanjut, di sini saya siapkan wadah dan juga saya siapkan gula merah yang sudah saya potong-potong kecil untuk isiannya. Lalu ambil adonan kleponnya, untuk banyaknya atau besarnya disesuaikan ya mam. Bulatkan atau pulung adonan, lalu pipihkan bagian tengahnya dan isi dengan gula merah yang sudah dipotong-potong. Lalu tutup. Cubit-cubit sampai semuanya tertutup dan jangan sampai ada yang bolong ya mam, agar gula merahnya tidak keluar dan tidak bocor. Lakukan hal yang sama sampai adonannya semua habis ya. Dan satu hal yang saya pelajari dari cara membuat ini, untuk ketika memulung atau membulatkan adonan, sebaiknya jangan ditumpuk-tumpuk ya mam, agar tidak lengket satu sama lain dan adonannya tidak pecah. Di video kali ini, untuk adonan yang saya pulung atau saya bulatkan, saya tumpuk ya mam, dan itu akan susah jika akan direbus. Jadi sebaiknya mamis meletakkan di wadah secara berurutan atau diberi jarak ya, jangan ditumpuk seperti ini. Setelah selesai semuanya, lalu siap untuk direbus ya. Di sini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih untuk merebus adonan kleponnya. Masukkan adonan kleponnya ke dalam air yang sudah disiapkan. Boleh juga airnya diberi dengan daun pandan ya mam, agar lebih wangi. Lalu kita rebus sampai matang kurang lebih selama 20 menit sampai 25 menit ya. Dan ini dia setelah kurang lebih 25 menit, ini sudah matang karena kleponnya sudah mengapung di atas air. Itu tandanya sudah matang ya mam. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Tunggu beberapa menit, baru boleh dibalur dengan kelapa parut yang sudah disiapkan ya mam, agar kleponnya lebih matang. Di sini sudah saya siapkan wadah
Dan lanjut, setelah didiamkan beberapa menit, kleponnya saya baluri menggunakan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Mohon maaf untuk membalurinya tidak terikot ya mam. Baluri semuanya menggunakan kelapa parut. Dan ini dia, Masya Allah, ini super cantik banget. Dan ini beneran wangi banget mam. Wangi dari kelapa parutnya dan juga daun pandannya tadi ya. Ini cocok banget untuk hidangan keluarga di rumah. Atau bisa juga untuk ide jualan ya mam. Cara buatnya gampang dan sangat ekonomis. Lanjut akan saya coba makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, ini langsung lumer di mulut ya mam. Ini empuk, lembut, dan ini nggak keras sama sekali. Ini legit dan rasa manisnya pas, gurihnya juga sangat pas ya mam. Anak-anak pun pasti suka dengan klepon ubi ungu ini. Selamat mencoba di rumah, semoga mami suka dengan resep kali ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.